Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidina wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum. Puji beserta syukur kita sanjung-sanjikan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya hingga pada subuh yang berbahagia ini kita masih dipanjangkan umur oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi kita bersyukur kepada Allah masih dipanjangkan umur hingga hari keempat daripada puasa Ramadan. Mudah-mudahan dapat kita sempurnakan hari ini dan untuk seterusnya. Karena ini semua di tangan Allah. Duduk ini jatah kita menunggu kapan habis masanya, kapan habis masa kontrak. Ini tidak lebihnya preh mati tepukun. Tuhan mudah sabar. Maka oleh karenanya mati itu pasti. Maka oleh karena itulah dengan kehadiran bulan suci Ramadan ini mudah-mudahan dapat kita manfaatkan semaksimal mungkin, sebaik-baik mungkin untuk kita perbanyak amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kelak nanti kita semua berjumpa di surga Rayyan nanti. Itu khusus yang disediakan kepada orang yang puasa. Inilah yang didambakan oleh setiap orang. Siapa mereka? Pada intinya dengan diwajibkan puasa la'allakum tattaqun. Bagi orang yang takwa itu sudah pasti. Beriman belum tentu masuk surga. Tapi walaupun masuk, karena iman asli harus melihat proses dulu. Tapi kalau takwa tidak ada proses. Karena setiap orang yang beriman pasti bertakwa. Setiap orang bertakwa pasti beriman. Setiap orang beriman belum tentu takwa. Itu punya proses. Semua kita ini percaya dengan hari kiamat. Percaya kepada surga neraka. Semua enggak ada orang yang enggak percaya. Semua percaya kepada Al-Quran. Tapi berapa persen yang berpedoman kepada Quran? Berapa persen yang tidak melenceng daripada Al-Quran? Nah, ini yang dapat atau mengukur itu adalah kita masing-masing pribadi itu. Oh nyolong kau melenceng. Oh nyolong pada jalur yang terbenar. Alhamdulillah. Maka itulah perlu kita cerdas di dalam mengevaluasi setiap gerak langkah kita. Apakah ini sesuai dengan perintah Allah atau tidak? Demikian juga Allah Subhanahu wa taala mendambakan, mengharapkan kita semua. Bagaimana tidak ada satu pun yang masuk neraka. Semua harus masuk surga. Fasilitas diberikan. Yang belum pernah diberikan fasilitas kepada umat-umat sebelumnya. Termasuk kepada umat Muhammad. Fasilitas. Cuma yang baik lain macam. Yang penting tak lain macam lah udipnya. Ati'ullah wa ati'ur Rasul. Yang penting patuh dan taat kepada perintah Allah.
Jangan melenceng. Yang kedua, anishkurli wali walidayya, bersyukur kepada kepada Allah dan kepada ibu bapa. Yang dua mengganding. Percaya kepada Allah, hana percaya ke Nabi kafir. Percaya ke Nabi, hana percaya ke Allah konti. Maka ati'u Allah wa ati'u Rasul. Demikian juga berterima kasih kepada Allah, syukur kepada Allah, tidak mau syukur kepada ibu. Tidak ada jaminan masuk surga, tidak akan masuk surga. Baunya enggak lebih cepat. Apalagi yang durhaka, apalagi yang marah, apalagi yang dendam dengan ibu. Karena tidak selayaknya seorang anak dendam kepada ibu, kepada bapa. Yang layak ibu dan bapa dendam kepada anak. Sangdanya kutupu laginya akai korojeh. Laginya lahir i bakong gila babah. Baik sampai itu kalimatnya. Karena maka timbul penyesalan-penyesalan. Begitu beratnya menghadapi untuk melahirkan kita, membimbing kita, apa kita. Apakah pantas, layak kita berdurhaka? Maka inilah kesempatan di dalam bulan suci Ramadan. Mohon ampun, pulang kepada rumah orang tua. Mohon doa kepada orang tua sebanyak-banyak mungkin. Kalau kita durhaka kepada dua ibu dan bapa, hana punya sembahyang tahajud. Tak pu sembahyang berjamaah. Hana pu tak perlu zikir yang kapasi neraka. Ibu bapa sidang jamaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itulah apa yang saya katakan tadi, tidak sepantasnya dan tidak selayaknya kita durhaka kepada ibu dan bapa. Maka kita selalu berbuat baik kepadanya, karena semua kita akan diberi Allah dan juga semua kita akan diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga fasilitas-fasilitas yang diberikan kepada kita di dalam bulan suci Ramadan untuk dibuka pintu surga seluas-luasnya. Pintu neraka ketup, pintu surga kebuka. Ini dalam bulunya. Pintu surga kebuka selebar-lebarnya. Neraka ketup. Ini hadis. Tinggal lagi kita mau pilih yang mana. Cuma sebut tak puasan asmara subuh dengan gadi dengan nyoy. Na puasan pun tak puasan. Nya kan sandiwara. Hana pun dalam sandiwara dengan Allah. Lebih hebat sandiwara Allah nanti di yaumil qiyamah. Kenapa kan Allah kepegang? Urung-urung yang fasik akan dimasukkan ke dalam neraka. Tetapi bagi dia masuk di dalam neraka, dia minta keluar. Untuk apa? Untuk bertaubat, untuk beribadah, untuk ini, untuk itu. Yang termasuk melumpur siang malam, siang hari. Yang melumpur. Ada gepudip tak hananya mandum yang sandiwara. Yang kejut, alangkah ngerinya seandainya kita melihat orang-orang yang durhaka, orang-orang yang berdosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka itu tunduk di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu di dalam surat Sajadah disampaikan demikian. Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihah. Ya Allah, kalung-kalon betapa dahsyatnya azab ya Allah.
Ya Allah, kalung dengar bagaimana jeritan-jeritan orang-orang yang durhaka, orang-orang yang fasik kepadamu ya Allah. Justru kerana itu farji'na, maka kembalilah kami ke dunia ini untuk mengerjakan amal saleh. Baru tinggal amal saleh lagi yang niku. Nya kan sandiwara termasuk sandiwara Firaun lagi yang niku. Ada terus batika mati jika mengaku jika ji Tuhan. Tapi masih dia kuat, akulah Tuhan. Yang nanti mengaku poh. Tapi palih-palih iblis yang pengaruh yang goda Nabi Adam hana terus batika pegah dari Tuhan. Palih iblis. Di petebit Nabi Adam dalam syurga keluar untuk langit dunia. Tapi hana je pegah, hana berani dipegah daraji Tuhan. Tapi terus buat manusia berani pegah long Tuhan. Akulah. Tapi akhirnya apa? Wa kana minal kafirin. Aba wastakbara. Karena kufur, karena ingkar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka mereka itu dicampakkan ke dalam laut merah. Sehingga pada detik ini jasad Fir'aun masih utuh. Untuk apa? Ada dia pegang pubrok ke dia hitik dalam laut. Dari dalam laut dengar kau dunia udara. Kenapa? Litakuna liman khalfaka ayat, untuk je ke pelajaran bagi kita yang maka tinggal lagi pilih pun cacok jalan Fir'aun terserah dia. Yang kedua baik bana kekayaan batu, bana kekuasaan batu ka kecil bau. Hana pun tak pecah-pecah bau. Tapi di hadapan Allah kita yang hina. Sidang jamaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kalau di Firaun dapat di Firaun di iblis haitim sujud ke Nabi Adam. Dia tidak mau sujud kepada Adam. Karena mengapa? Lebih mulia dia karena dia diciptakan dari api, Adam dari tanah. Nyan mentang kecap api. Tuan coba anda bayangkan katanya umat Islam yang beragama dengan agama Islam beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, subuh hana terbayang. Puasa hana terbayang. Menthoga iblis mengadanya. Nyan perintah Tuhan warka'u wasjudu, rukuk sujud dia kata kepada alun. Kan perintah hangkuma. Perintah hadra ke Allah ka sujud ka rukuk ke long. Surah semalam ni membuah watai. Tapi tajid tentang sabuh katanya ngon ngai iblis. Maka di iblis pihak sini tanya tu. Sehingga iblis, saya saja tidak mau rukuk kepada Adam, enggak mau sujud kepada Adam. Allah janjikan azab nanti di yaumil kiamah, kekal di dalamnya selama-lamanya. Paling-paling lakian nupu bek sidra long dalam sidra nupu dia sampai tu ro kiamat dia bek long badannya nangon long lang neraka. Yang paling-paling nyai lakian leperu. Cuma di kedai coba anda bayangkan, tak puasanya sebayang dan puasa. Yang kamu sendiri puasanya kaput puasa urama begang hana pernah pat akiringin ma tu pakiban ma tu sehat hana ini pentingnya inti tak hana putai ibadat hajat tak pula pingku hana putai ibadat menyengema dan bareh dengan Allah dan bareh. Yang ketiga hablum minallah dengan manusia dengan mengayat ila ilmu kita. Yang kedua hablum minallah dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Baik.
Maka inilah kesempatan. Katanya orang beriman tidak pernah ada istilah terlambat. Hari ini kalau kita memang merasa durhaka dengan ibu, kembali pulang dari salat ini, mohon ampun, mohon maaf. Selalu berdoa kepada ibu dan bapa, itu merupakan amal saleh. InsyaAllah mudah-mudahan karena itu yang kita laksanakan. Demikian juga salat, aqimus salah wa atuz zakah berbaringan. Ajagakeun salat tetap zakat. Na salah saboh hana mana. Sebayangna zakat handa tembo. Yang nihil. Baik jaket boh zakat singo hati mati. Baik nak mensedekah hati tengah tarik nyawa. Tuan punah dengan nangana dalam Quran keberamanan. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani. Keun ba tarik nyawa. Nabi tangguh bela ni tarik nyawa dulu ya Allah. Jangan dulu ditarik nyawaku ya Allah. Beri tempoh, dia beri waktu sebentar saja. Untuk apa? Itu orang-orang yang hidup fikir, yang punya kelebihan-kelebihan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lu nak pegang masjid, lu nak reham masjid jaminya sidra lu. Apa makna yang lu? Mana makna? Cuma menyana kena reham masjid jami, jina menyana kemudahan jauh. Baik atas kena mati. Mempunyai dengan pastinya. Mana enggak perah oleh Tuhan, mana enggak kesulit Tuhan. Sidang jemaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Makanya perlu inti taknya. Sayang dah katanya tak ibadat lu dah tak, tapi hana mutabah wadai ya Allah maufili zunubi hana pernah. Hana mesti ingat ke mak. Ura god bulun god hana mesti ingat ke mampu mana ibadah. Bapa-bapa, ibu-ibu, saudara-saudara lu. Yang ingin katanya selamat hidup di dunia, berbuat baiklah kepada ibu dan bapa. Sambung silaturahmi dengan Allah. Bermunajah melalui kita dengan Allah, mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala, mohon petunjuk kepada Allah. Kita tidak bisa berbuat apa-apa tanpa maunah hidayah Allah. Ini yang harus tajamkan baik-baik di dalam hati kita, garis bawah ini. Berkupu teman kaya dah katanya hubungan dengan Allah, hana kupu teman lu tak peng hana hubungan dengan masyarakat. Fakir miskin dua. Masih banyak orang yang membutuhkan uluran tangan daripada orang-orang yang dermawan. Maka oleh karena itulah, inilah kesempatan baik. Kesempatan emas yang diberikan Allah Subhanahu wa taala sudah berjalan 4 hari, mau 4 hari. Inilah kesempatan-kesempatan untuk kita perbaiki, mohon ampun kepada Allah, bertobat kepada Allah, karena bulan ini bulan makbul doa. Bulan dilipat gandakan pahala daripada ibadah-ibadah katanya. Sabah perleh terpupu di dalam bulan suci Ramadan sabar dengan 70 perleh. Mencoba bayangkan. Mungkin tak menerka. Sabah wati ada sebayang perleh 70 ke ganda dia Allah. Sabah wati ada sebayang bab macam doa tak sebayang bab malam Lailatul Qadar 1000 bulan ke ganda oleh Allah. Cuba bayangkan. Sabar dengan 80 tahun. Lebih kurang. Mungkin juga pegang pintu syurga kebuka selebar-lebarnya. Tapi neraka ditutup.
Tapi mantang ti kena tahu tak buka pintu. Bangga hebat dah katanya orang Firaun tu. Kekabeh dah katanya orang Firaun. Yang kejadian Firaunnya bagi ke contoh. Hana urung sehebat Firaun nunggu bak dunianya hana. Hana yang di atas Firaun. Cuma Yona tersembunyi yang terserah. Tapi yang yang dampak ke permukaan tapi gabadikan di dalam Al-Quran. Surat Yunus ayat 10 22 gabadikan ditakuna liman khalfaka ayat. Untuk menjadi pelajaran bagi orang Yahudi dino dulu. Nian balangkah jejak Firaun. Punya ingin mati lagi Firaun silakan. Punya ingin selamat pedoman kepada Al-Quran. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sembayang dun, ibadat dun, hudip dun, mati dun kedera ni Allah. Mohon kepada Allah. Berapa banyak doa-doa di dalam salat. Mungkin dengan doa dalam salat kabur tidak ada doa dalam salat kasih tunggu. Inti tag doa dalam salat. Sidang jamaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Makanya perlu kita perhatikan. Bulan Ramadan ini adalah bulan yang penuh barakah. Bulan yang agung, senantiasa agung dia, besar. Bulan yang diturunkan Al-Quran pedoman buat kita. Bulan kesempatan untuk berdoa kepada Allah, doa dikabul. Yang pasti subuh ini kita masih bisa berkomunikasi dengan Allah. Tapi di rumah apakah masih bisa? Nyonya harus terfikir. Yang kau pasti mati. Matinya kan urung Tuhan. Matinya kau urung sakit. Matinya kau urung yang kabeh masa kontraknya tekan. Tapi nya rahsia. Betul nak kontrak 15 tahun, nak 60 tahun, nak 70 tahun. 70 pun kah. Pu tempat wa rumah, pu tebi tinau, yang kapasi. Tapi kalau orang yang beriman bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala enggak ada masalah itu. Mati itu sudah pasti dijamin Allah. Cuma kita patuh dan taat, ati Allah wa ati Rasul selesai. Laksanakan salat, keluarkan zakat, habis. Berbuat baik kepada dua orang tua, habis selesai. Aman. Kita tidak dikejar-kejar oleh rasa ini, rasa itu dan sebagainya. Mati di mana saja boleh. Di jalan boleh, di laut boleh, diterkam harimau boleh, silakan. Yang penting husnul khatimah. Itu pokok. Mampulah alangkah bahagianya mati tengah taruh. Alangkah mati mupuk motor batajau masjid tak terbayang. Yang itu husnul khatimah. Kau bayar tu Kau batajak rumah kau. Kau batajak perkahwinan kau. Yang ketiga selalu Allahumma ja'alna ya Allah bi husnil khatimah. Wa la takhtim alana ya Allah bi su'il khatimah. Yang ketiga assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nyan mah ada tempun tu. Bagah-bagah ke di urung daling ke tu joboh sap daling ke di hanta tem ke mastaghfirullah leblo lega tu. Man baik-baik angkat oh naiwan tu. Oh nak tingkat ketaatan kita kepada Allah. Makanya hana yang lebih penting, yang lebih utama dalam hidup di dunia ini ada komunikasi dengan Allah. Lain itu nomor 2, nomor 10. Cuma kata nombor 2 kan Tuhan hana pun harap. Hudipnya hana berkat. Hudipnya hana mana? Hudipnya adalah untuk memperbanyakkan dosa kita kembali kepada Allah dalam keadaan durhaka. Maka oleh karena itulah ibu bapa sidang jamaah subuh yang dirahmati Allah, inilah kesempatan emas. Biar habis bulan Ramadan lagi habis Jika dalam lagi tahun. Maka sebab orang yang cerdas kembali hidup ke dunia ini dalam keadaan bersih suci,
kembali kepada Allah juga dalam keadaan bersih dan suci. Kita rayakan pada hari raya Aidil Fitri. InsyaAllah inilah yang kita doakan. Inilah semua harapan. Mudah-mudahan dikabulkan Allah Subhanahu Wa Taala. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.